Allah akan menjawab 3 bentuk doa tu. Jadi Ibu dan Bapak, kalau doa awak beko berdoa ke Allah lah khusyuk awak, lah minta ke Allah mungkin doa keselamatan, doa sukses anak awak kuliah, doa dapat kerajo, yang bujang gadi doa capek dapat jodoh, contohnya kan? Yang lain lah dapat jodoh, yang awak lunjul ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Shadaqallahul 'azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin kaum muslimin sidang jemaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kita sama-sama sejenak menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada malam Ramadan yang ke-8 ini, yuk ke-8 Pak Ibu. Malam yang ke-8 ini alhamdulillah kita bersama-sama masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, kemudian juga nikmat kemudahan-kemudahan oleh Allah. Sehingga dengan nikmat-nikmat itu pada malam hari ini kita masih bisa melanjutkan ibadah qiyamul Ramadan kita dalam keadaan sehat walafiat. Lai sehat sadanya Pak Ibu. Alhamdulillah. Allah berbuka tadi Pak Ibu. Lah kanyang makan. Yang di belakang kalau kanyang makan jangan sampai talaluk dengan cara mana? Nah, ini biasa saja. Kemudian kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan Al-Qur'an dan sunnahnya sebagai pedoman hidup kita bersama. Ibu dan Bapak para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan tausiah malam yang ke-8 ini judulnya adalah kekuatan doa. Bapak Ibu, kekuatan doa. Salah satu dalil yang berbicara tentang doa ini Ibu dan Bapak, itu tadi kami bacakan di awal tausiah kita, Al-Quran surat Al-Mu'min atau juga disebut surat Ghafir. Surah Al-Mu'min ini adalah surat yang ke-40, ayat yang ke-60. Jadi dasar tausiah kita adalah Al-Quran surah Al-Mu'min ayat 60. Kita ulang kembali ini Ibu dan Bapak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum, dan Tuhanmu berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka niscaya akan aku perkenankan bagimu.
Jadi ini ayat berapa adalah salah satu ayat yang menyuruh, memerintahkan kita. Jadi maka fi'il amr. Ud'uni, berdoalah kalian semuanya kepadaku, kata Allah, astajib lakum, maka akan aku kabulkan doamu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, tidak mau dia berdoa kepada Allah, tidak mau dia beribadah kepada Allah, tidak butuh dia berdoa kepada Allah. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, dan orang-orang yang menyombongkan diri, kemudian dia menyombongkan diri dari menyembah kepadaku atau tidak mau menyembah Allah, sayadkhuluna jahannama dakhiri, maka akan aku masukkan, aku akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan terhina. Hina dina, ini penguatan makna. Jadi Ibu apa? Ini jelas ayat ini menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk selalu berdoa kepadanya. Doa ini adalah dalam pemahaman ulama lain mukhul ibadah. Doa itu adalah saripati atau isinya ibadah. Kalau ada ibadah tanpa doa, sama dengan sebuah pohon atau buah tidak ada isinya. Jadi tidak lengkap Ibu Bapak. Dan juga yang lain disampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 186, ini juga ada ayat yang menyuruh kita tentang berdoa kepada Allah. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuni wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan ketika engkau ditanya Muhammad oleh hambaku, wa idza salaka ibadi, ketika hambamu bertanya padamu Muhammad, anni, tentang aku, fa inni qarib, maka katakanlah sesungguhnya aku ini dekat. Allah itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, maka aku akan menjawab, mengabulkan doa-doa hambaku yang berdoa kepadaku. Maka penuhi falyastajibuli, maka penuhilah terhadap semua perintahku jalankan, kemudian berimanlah kepadaku, mudah-mudahan dia mendapat petunjuk. Inilah dalil-dalil Ibu apa? Di antara dalil yang menyuruh kita berdoa. Kemudian dalil yang berikutnya sebagai penguat, ini ada satu hadis Ibu Bapak. Hadis yang menyampaikan bahwa ketika seseorang muslim berdoa dengan syarat dia berdoa itu yang isinya tidak disertai dengan memutus silaturahim, maka doa itu akan dijawab oleh Allah dalam 3 bentuk. Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ismun, maka tidaklah dari seseorang muslim yang berdoa dengan sebuah doa yang di dalamnya tidak ada dosa, wala qati'atun rahimin, dan juga doa itu tidak memutus silaturahim. Nah, ini ada 2 Ibu Bapak. Jadi berdoa itu tidak boleh doa babuat dosa atau doa memutus silaturahim. Ya Allah, jangan belok ojok jurang tulai, biarlah modal kau taruh, kau dapat jangan sampai bersama silaturahim, bukan doa memutus silaturahim. Dak inyu lah ya Allah, biarlah jauh-jauh nih di antaranya. Putus silaturahim itu tidak boleh. Tapi selagi doa itu Ibu Bapak dalam catatan doa tidak untuk berbuat dosa atau doa memutus silaturahim,
Apa kata Rasul? Illa a'tahu Allahu biha ihda salasin. Maka Allah akan mengabulkan dalam 3 bentuk. Allah akan menjawab 3 bentuk doa itu. Jadi berapa kalau doa awak beko berdoa ke Allah lah khusyuk awak, lah minta ke Allah mungkin doa keselamatan, doa sukses anak awak kuliah, doa dapat kerajo, yang bujang gadi doa capek dapat jodoh, contohnya kan? Yang lain lah dapat jodoh, yang awak lunjul ya. Ibu sering berdoa, ya Allah berilah aku menantu segera kan? Nah, belum juga dikabulkan, maka pahamilah ini bahasa hadis Nabi. Allah akan menjawab dalam 3 bentuk. Nah, yang pertama, imma ayyu'ajjala lahu da'watahu. Yang pertama, Allah bisa langsung segerakan doa itu untuk dikabulkan. Kau bentuk pertama, ketika kau berdoa, besok langsung nampak dikabulkan Allah. Khusus ibu malam-malam hari, ibu bapak, tahajud malam, dirikan salat malam, berdoa dengan khusyuk, mungkin mengeluarkan air mata, meminta bagaimana ibu bapak kita ini dikeluarkan, dibebaskan oleh Allah dari segala persoalan yang sedang kita hadapi. Karena kita ini ibu bapak adalah punya banyak persoalan sebenarnya. Tidak ada yang mungkin sedang tidak bermasalah kini. Atau kalau ibu bapak berani, coba tunjuk tangan siapa ibu yang kini sedang tidak ada masalah dari segala sisi ibu. Ada Pak Ibu? Tidak ada. Mungkin ada masalah ya Pak ya, paham ya? Tidak masalah keuangan, masalah jual beli, galih yang macet, masalah persoalan anak, kenakalan anak. Kita berharap anak jadi anak soleh, anak tidak mau sembahyang, sukanya hura-hura, bawa undang-undang ngebut, kenakalan remaja, ada perzinaan. Kalau Pak Ibu yang bersuami istri, persoalan suaminya, persoalan istrinya, belum lagi persoalan tetangganya, persoalan harta bendanya, semua banyak persoalan Ibu dapat. Persoalan kerjanya, masalah pangkat jabatannya, ini semua persoalannya. Kadang persoalan kita ini melelahkan kita Ibu dapat. Maka bagaimana caranya? Disinilah letak kekuatan doa itu. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat yang maha mengabulkan semua doa-doa. Karena tidak ada lain ibu bapak yang mengabulkan doa kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang melapangkan dada kita ibu bapak. Karena kita dilanda masalah sampai dadok rasanya. Dak ada jalan lain, sadi hati awak, barek masalah ko. Nah, kadang yang terlupa tak sasek ibu bapak, saseknya, maka ada orang-orang yang kita lihat salah dia sehingga dia bunuh diri. Stres dia. Ada yang gantung diri, ada yang nembak badan sendiri dan macam-macam lah ini. Kita lihat sekarang media sosial yang kadang-kadang kita tidak tahu persoalannya berapa. Hanya persoalan asmara. Seseorang mau bunuh diri. Ini kan hebat judulnya, Bro. Karena itulah kepada siapa kita akan minta tolong. Di sini letaknya, Ibu Bapak. Kita perlu memanjatkan doa-doa terbaik kepada Allah terhadap semua persoalan yang sedang kita jalani. Jadi walaupun Ibu Bapak, lah kita coba memanjatkan doa pada Allah, lawak minta, bahkan dengan berurai air mata, alun juga dikabulkan oleh Allah lain. Maka inilah hadis Nabi menyampaikan, Allah jawab dalam 3 bentuk. Yang pertama, dikabulkan langsung. Nah, lalu yang kedua, ada doa tuh yang tidak dikabulkan langsung. Maka yang kedua apa kata Rasulullah? Wa imma ayat dakhiraha lahu fil akhirah. Maka Allah sengaja menyimpan doa itu untuk jadi tabungan nanti di akhirat kelak. Tabungan pahala ibu bapak. Maka adalah cerita kisah-kisah orang-orang ibu bapak. Ketika nanti awak di akhirat, tanpa sadar awak, rupanya lah banyak pahala-pahala awak diberikan oleh Allah. Sehingga kadang kita bertanya, ini pahala apa ya Allah? Inilah diantaranya ibu bapak, pahala doa yang kita panjatkan, tapi belum dikabulkan oleh Allah karena disimpan sementara untuk nanti diberikan di akhirat.
Mana buang dulu. Nah, jadi tidak akan ada doa itu yang sia-sia, Ibu. Lalu yang ketiga, tidak dikabulkan, mungkin tidak diberikan nanti disimpan untuk akhirat, maka Allah nanti menjawab doa kita itu dalam bentuk yang ketiga, wa imma ayyasrifa anhu min su'i mislaha. Allah jawab dengan menghindarkan orang yang berdoa itu dari keburukan, dari musibah atau bahaya yang setara dengan doanya. Nah, jadi yang tiga apa? Seseorang ini mungkin dia ditakdirkan ada bahaya, ada keburukan, ada kemudaratan, atau mungkin sakit, tapi karena doanya inilah takdir yang datang dari langit. Nih, kalau bahasa hadis Nabi, ketika dia turun kepada seorang, lalu orang ini berdoa dia, ya Allah. Mungkin doanya adalah, jauhkanlah aku daripada segala penyakit, ya Allah. Jagalah aku, anak istriku, keluargaku dari semua penyakit malabahaya, ya Allah. Maka pada saat ini bahasa hadis Nabi, pada saat takdir memang adalah buruk, atau dia mau diberikan sakit, maka yang turun dari langit itu, ketika doa dipanjatkan, inilah bahasanya bahasa hadis Nabi itu, bahasa ulama bertarung dia benar. Sehingga keseimbangan itulah nanti kadang-kadang seseorang itu yang seharusnya diberikan musibah bahaya oleh Allah, karena doa-doanya itulah tidak jadi dia mendapatkan musibah yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah bentuk yang ketiga adalah Allah jawab dengan menghindarkan bahaya, keburukan dari orang-orang yang berdoa. Inilah beberapa para jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi banyak manfaat kekuatan doa itu sebagaimana yang disampaikan dalam dalil-dalil ataupun hadis-hadis Rasulullah. Karena itu mari Ibu dan Bapak kita terus memperbanyak doa dalam rangkaian ibadah-ibadah. Kalau Bapak-bapak salat Jumat, kalaulah sudah sembahyang, ya anak-anak, awak lihat kadang-kadang langsung tagak gitu. Maka Nabi pernah menegur sahabat Ibu dan Bapak, ketika dia salat, sudah selesai dia salat, sahabat itu langsung tagak. Berjalannya langsung sudah salat. Ditegur oleh Nabi. Wahai fulan, kenapa engkau berdiri langsung? Apakah engkau tidak punya hajat, kebutuhan yang perlu engkau sampaikan kepada Allah? Ini ditanya oleh Rasul. Seakan-akan tidak ada masalah hidupnya, tidak perlu Allah minta doa adanya. Inilah gambaran. Maka tadi ayat menyatakan, ketika seorang tidak lagi mau berdoa, meminta bantuan pada Allah, saat itulah sebenarnya orang ini sudah dikategorikan menyombongkan diri, Ibu Bapak. Dia menganggap bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, padahal tidak. Karena itulah Nabi, dia tegur sahabat yang ketika sholatnya sudah sholat langsung berdiri tanpa berdoa, diajarkan oleh Nabi, wahai fulan, wahai sahabatku, apakah engkau tidak punya hajat yang perlu disampaikan kepada Allah? Maka sahabat ini paham dia, berarti Nabi menyuruh dia untuk berdoa dulu sebelum berangkat memenuhi kebutuhan-kebutuhan lain. Ibu dan Bapak para jemaah yang dimuliakan Allah, inilah hakikat dari doa yang kita sampaikan. Maka mari Ibu dan Bapak kita hiasi seluruh aktivitas kita dari pagi kita bangun tidur. Bukanlah diajarkan awak jago jawab lalu baru Ibu dan Bapak kita sudah panjatkan doa. Doanya Pak Ibu, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lah dapat wak pahalo gadang. Lah kita puji Allah yang telah membangunkan kita dari tidur kita, dan nanti kepadanya lah kita akan dikembalikan. Maka itulah banyak hadis-hadis mengajarkan awak doa-doa Ibu dan Bapak, termasuk dalam Al-Quran. Banyak doa-doa, doanya para nabi diajarkan kepada kita. Berarti apa pesannya? Doa ini penting, punya kekuatan yang maha dahsyat sebagai benteng pertahanan kita. Ini benteng pertahanan utama. Maka jangan sampai kita abaikan doa ini, karena di sini letaknya membuktikan keseriusan kita ketika kita berdoa kepada Allah. Kita sudah mengakui diri kita ini butuh kepada zat yang maha lebih, karena kita mengakui diri kita
penuh dengan kekurangan, kita lemah, kita butuh Allah Subhanahu wa taala membantu kita dengan doa-doa yang kita harapkan. Ibu dan Bapak para jemaah yang dimuliakan Allah, inilah mungkin kajian tausiah kita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Dengan harapan mari terus kita warnai, kita hiasi seluruh aktivitas yang kita lakukan ini dengan selalu memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan seluruh doa yang kita panjatkan itu sebagaimana tadi hadis menyampaikan, kalau kita berharap bisa dikabulkan langsung, alhamdulillah. Kalau tidak, berarti tabungan kita nanti di akhirat. Kalau tidak juga berarti Allah akan jauhkan kita dari mara bahaya sebanding dengan doa-doa yang kita kabulkan. Mudah-mudahan bermanfaat, perbanyak maaf. Kita akhiri subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.